Oke, kali ini saya akan jelaskan tentang apa itu gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi dia terbagi dua. Yang merambat itu artinya yang bergerak ya. Jadi nanti ada dua jenis bentuk gelombang. Yang pertama itu adalah bentuk gelombang transversal. Yang pertama itu jenis bentuk gelombang transversal. Ini berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Jadi kalau gelombang transversal itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Kayak gini. Nah, ini merupakan gelombang transversal. Dia ada bukit dan ada lembah. Dimana dalam pengertiannya satu gelombang itu sama dengan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, satu bukit itu yang ini namanya bukit, ini namanya lembah. Jadi kalau ini titik A, B, C, D, maka satu gelombang itu dari A sampai C. Ya kan? Ini bukit, ini lembah. Jadi dia satu bukit dan satu lembah. Oke, nah ini sederhananya. Nanti satu bukit itu sama dengan setengah gelombang. Satu bukit itu sama dengan setengah gelombang. Sama juga dengan satu lembah. Satu lembah itu sama dengan setengah gelombang. Jadi kalau dia setengah bukit itu berarti seperempat gelombang. Setengah lembah berarti seperempat gelombang. Nah, untuk apa ini namanya? Pengertian arah rambat dan arah getarnya itu belum saya jelaskan ya, belum saya kasih tahu nih, sorry. Gelombang transversal itu adalah arah rambat dan arah getaran gelombang itu tegak lurus. Nah, jadi dia arah rambatnya itu ke kanan, ini misalnya ya, rambatnya ke kanan, kemudian arah getarnya itu ke atas, makanya dia ada bukit ada lembah, itu maksudnya. Jadi arah rambatnya itu ke kanan, arah getarnya itu naik turun, makanya dia terbentuk bukit dan lembah. Nah, ini kemudian nanti kalian akan menghitung berapa panjang gelombangnya. Panjang gelombang berarti panjang satu gelombang ya. Ini saya akan langsung ke contoh soalnya. Nanti video berikutnya mungkin saya akan jelaskan tentang gelombang longitudinal. Ini gelombang transversal dulu ya, karena ini banyak juga nih yang mesti dipelajari tentang gelombang transversal. Ini bukit juga. Ini ada contoh soalnya. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gelombang transversal ya kan. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Terdapat berapa gelombangkah pada gambar tersebut? Nah, ini lihat. Yang gelombangnya ini kan yang warna pink ya, garisnya warna pink ya. Nah, ingat, satu bukit itu setengah gelombang. Jadi kan ini kan satu bukit. Ini satu bukit. Ini satu bukit. Kemudian ini satu lembah. Ini juga satu lembah. Setiap bukit dan lembah itu masing-masing setengah. Jadi ini setengah, ini setengah, setengah, setengah. Jadi kalau kalian totalkan, setengah ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah. Berarti ditambahkan 1, 2, 3, 4. Berarti kan 4/2. Berarti sama dengan 2 gelombang. Nah, ini jawabannya. 2 gelombang. Udah selesai kan? Sekarang, bergerak nih. Ini agak lama nih saya ngapusnya, sorry ya. Kemudian
Kemudian pertanyaan yang B, berapakah panjang gelombangnya? Nah, ini yang sering bikin siswa-siswa bingung ya. Berapa panjang gelombangnya? Lihat. Ini dari ke sini ini 2 meter katanya. Kalian harus pecah. Ini kan dari sini ke sini berarti 1 meter, ini juga 1 meter ya kan? Nah, berarti ini tiap jarak yang sedikit ini 1 meter juga. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Jadi kalau ditanya berapa panjang gelombangnya, berarti kan dari titik asal yang ini, awal mula getaran, awal mula gelombangnya naik, kemudian dia turun bentuk lembah sampai sini. Berarti dia ada 4 meter nih. 1, 2, 3, 4. Berarti berapakah panjang gelombangnya? Itu jawabannya adalah 4 meter. Nah, ini saya pakai gambar ya caranya. Ini kan ada 2 meter. Jadi masing-masing pecahannya itu nanti 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ditotalkan dari titik yang A sampai ke titik C. Ini kan B. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Oke. Nah, dah. Sekarang berapakah periodenya? Oke, periode. Lihat periode. Periode itu waktu ya. Nih. 1 gelombang juga nih. Berarti kan ini 2. Berarti ini angka 1 ya. Ini berarti, oh ini sama jawabannya nanti 4 juga nih. Ini 5 berarti. Ini 3. Nah, berarti kalau ditanya berapa waktunya, berarti kan dari sini ke sini. Ini juga 1 sekon. Sini ke sini juga 1 sekon. Dari sini ke sini juga 1 sekon. Dari sini ke sini juga 1 sekon ya. 1 detik ya. Bukan 15 nih ya. 1 sekon. Jadi kalau ditotalkan 1 gelombang, ingat dari titik asal sampai dia ke titik yang ini, 1 bukit 1 lembah, maka totalnya itu sama dengan yang B ini. Dengan 1 sekon ditambah 1 sekon ditambah 1 sekon tambah 1 sekon. Berarti sama dengan 4 sekon. Nah, inilah periodenya. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang D. Berapakah amplitudo gelombang A? Amplitudo itu adalah tinggi puncaknya atau kedalaman lembah. Kalau dari gambar ini sudah jelas kok. Berapa tinggi puncaknya? Tinggi puncak dari lembah, dari bukitnya itu yang ini. Ini adalah amplitudonya. Oh, berarti amplitudonya itu setinggi ini. 2. Berarti jawabannya itu adalah 2 meter. Nah, amplitudo itu adalah tinggi puncak. Amplitudo itu merupakan tinggi puncak, tinggi bukitnya atau dalam lembahnya. Jadi bisa ini, bisa yang ini ya, dalamnya kan yang ini, tapi dia tidak pakai minus, dia pakai angka plus. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut nih, ada soal lain nih, satu lagi nih, soal tentang panjang gelombang. Ini soal tentang UN ya, tahun 2007. Emang sudah lama, tapi ya cukup untuk dijadikan sebagai latihan gitu ya. Jika panjang P ke Q 45 meter, panjang gelombang sesuai gambar tersebut adalah berapa? Ini saya akan ajarkan cara logika ya. 45 meter itu kan dari sini ke sini. 45 meter. 45 meter. Nah, coba lihat ini ada berapa bagian ya. Jadi setiap bagian itu akan terbagi menjadi angka yang sama adil. Dia ada 3 buah bagian, 1, 2, 3. 45 dibagi 3, berarti masing-masing ada 15. Ini 15 meter, 15 meter, 15 meter. Maka kalau dia sepanjang gelombang, artinya satu gelombang itu kan berarti cukup dari P nih, sampai ke titik yang ini saja. Nah, titik A ini misal. Jadi kan dari sini satu bukit, satu lembah. Berarti panjang gelombangnya itu adalah 15 lambda ya, semuanya 15 ditambah 15 berarti sama dengan 30 meter. Jadi jawabannya ini yang C. Ini saya pakai logika. Kalau kalian ingin pakai rumus, ada rumusnya. Misal panjangnya kan S ya. S-nya 45 meter. Kemudian ada berapa gelombang dari P sampai Q? Dari P sampai Q itu ada, ini kan setengah gelombang. Ini setengah gelombang juga.
Ini setengah gelombang juga. Jadi dari P sampai Q itu sama dengan setengah ditambah setengah ditambah setengah, berarti sama dengan 3/2 gelombang, ya kan? Jadi ada 1/2 gelombang. Dia ada 3/2 gelombang. Ini namanya N. N-nya sama dengan 3/2. Yang ditanya itu lambda. Lambda itu sama dengan S dibagi N. Nih. Nah, S-nya berapa? S-nya 45 dibagi dengan N. N-nya 3/2. 3/2. Secara matematika ini kan nanti jadi perkalian balik. Artinya 45 dikali dibalik. 2/3. Ini dicoret. 15 dibagi 3 ya. 15 kali 2 berarti 30 meter. Nah, sama saja jawabannya kan, 30 meter juga. Nah, terserah kalian mau pakai cara rumus atau pakai cara logika. Yang penting kalian tahu bagaimana caranya ya. Oke, sekian penjelasan tentang gelombang transversal. Mungkin nanti ada video tentang gelombang longitudinal ya. Mungkin kalau sempat saya bikin ya. Kalau tidak sempat ya harap bersabar saja. Mohon maaf atas kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon subscribe, like, dan share ke teman-temannya. 1 like, 1 subscribe, dan 1 share dari kalian sangat berarti bagi channel ini ya. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, selamat belajar. Tetap semangat ya. Dadah.